Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan larangan utama dalam ekonomi Islam atau yang sering disebut dengan istilah maghrib, maisir, goror, dan riba. Yang pertama yaitu larangan maisir, gambling atau judi. Secara bahasa, kata maisir berasal dari kata khimar yang artinya taruhan atau perlombaan. Sebagian ahli bahasa juga mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata yasya'ar yang artinya kaya. Ada pula yang berpendapat bahwa kata maisir berasal dari kata yusrun yang artinya membagi-bagikan daging unta. Dasar hukum pelarangan maisir terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka dari itu, jauhilah perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungan. Pelaku maisir harus dapatkan hukuman atau hukuman tersebut sering disebut dengan takzir atau pelajaran. Hukuman ini berlaku bagi seluruh orang dengan syaratnya mereka sehat dan tidak membandingkan walaupun dia laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, kafir maupun orang muslim. Unsur maisir terdapat ada 3. Yang pertama, adanya yang mengancam dan melarang atau unsur formal. Yang kedua, adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, maksudnya perbuatan itu dilakukan secara nyata atau sikap tidak berbuat. Dan yang terakhir yaitu pelaku maisir adalah mu'alaf. Yang kedua yaitu horor. Secara bahasa, kata horor berasal dari kata al-khatar, sesuatu yang membahayakan. Maksudnya sesuatu yang belum jelas kepastian benar atau salahnya. Ataupun menurut pendapat ahli bahasa yang lain berpendapat bahwa jual beli horor adalah jual beli yang menggiurkan pembeli sedangkan isinya pun belum jelas. Bentuk dalam transaksi horor terdapat 2 sistem, yaitu yang pertama sistem ijon adalah sebuah tanaman atau tumbuhan yang belum panen, contohnya padi yang belum saatnya untuk dipanen, di mana penjual dan pembeli sudah menyepakati harga padi tersebut. Si pembeli pun tidak memikirkan baik kualitas atau kuantitas baik dan buruknya padi tersebut. Yang kedua yaitu sistem jual janin hewan, contohnya seseorang yang telah membeli janin dari hewan ternak sapi yang dimana janin tersebut masih dalam kandungan induknya. Jual beli di sini pun terbagi menjadi 2, yaitu jual beli muamalah dan jual beli munabazah. Yang pertama, jual beli muamalah, di mana seseorang yang telah membeli baju hanya menyentuh bajunya dan tidak melihat. Yang kedua yaitu jual beli munabazah, di mana 2 orang telah melemparkan baju miliknya dan 2 orang tersebut telah menyetujui bahwa akad tersebut telah sah tanpa melihat. Yang terakhir yaitu riba. Secara bahasa, riba berasal dari kata ziyadah yang artinya kelebihan atau tambahan. Dapat diartikan pula riba adalah tambahan yang diterima oleh pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Dari buku yang saya baca, riba dibagi menjadi 2 kelompok atau 2 jenis. Yang pertama yaitu riba nasi'ah dan yang kedua riba fadl. Yang pertama yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk mengembalikan pinjamannya dengan tambahan nilai dari pinjaman tersebut. Contohnya, saya meminjamkan uang kepada teman saya senilai 100.000, tapi teman saya meminta waktu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Maka
teman saya akan mengembalikan, dari awalnya dia meminjam 100.000, dia akan mengembalikan menjadi 150.000. Dan yang kedua yaitu riba fadl. Riba fadl adalah jual beli atau tukar menukar barang ribawi dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya, 1 gram emas ditukar dengan 1,5 gram emas. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.